Alright, nah sekarang kita lanjut ke bagian-bagian pronoun yang pertama. Dan di sini kita akan belajar dua bagian pronoun terlebih dahulu, yaitu subjek dan juga objek. Teman-teman, sebelum kita belajar mengenai subjek dan objek, teman-teman harus hafal terlebih dahulu ya. Karena itu memudahkan teman-teman untuk memahami pronoun subjek dan objek. Kok bisa seperti itu? Ya, karena biasanya tertukar karena tidak hafal. Paham sih paham, tapi karena tidak hafal biasanya tertukar. Oke, nah teman-teman bisa dilihat di sini untuk subjek itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 subjek pronoun. Ya, I itu artinya saya, you itu kamu, they itu mereka, we kami, she itu dia tapi untuk mengganti perempuan atau nama seorang perempuan. He itu dia juga untuk mengganti nama seorang laki-laki, dan yang terakhir ada it itu dia dan untuk mengganti nama benda. Artinya itu selain manusia. Seperti tadi yang dibilang di awal itu untuk benda, hewan, tempat atau dan yang lainnya. Intinya selain manusia. Oke, selanjutnya untuk objek. Objeknya juga ada 7 ya. Karena setiap subjek di sini memiliki objek masing-masing dan tentunya itu berbeda ya. Yang pertama, objek untuk I itu adalah me. Objek you itu you, nggak berubah ya, sama ya antara subjek dan objek, cuman nanti penempatannya berbeda. Oke, untuk they, objeknya adalah them, dan untuk we itu adalah us. Untuk she atau dia perempuan, objeknya adalah her. Untuk subjek he, objeknya adalah him, dan untuk I, subjeknya tidak berubah yaitu it. Oh sorry, objeknya it. Oke. Biar kita lebih memahami apa itu subjek dan objek dan bagaimana penerapannya dalam sebuah kalimat, di sini sudah ada 3 contoh ya. Yang pertama, she calls me. Nah, she di sini adalah subjek, di mana subjek itu wajib ada di depan ya, atau ada di awal sebuah kalimat. Kita lihat di sini, she. Oke. Nah, me di sini adalah objek. Objek itu pasti di akhir kalimat. That's why Mr. Zen bilang tadi bahwasanya untuk subjek dan objek itu teman-teman harus hafal dan memahami bagaimana penerapannya di sebuah kalimat. Oke. She calls me itu artinya dia perempuan memanggil aku. Oke. Mister, kenapa yang me di sini nggak pakai I? Kan sama-sama aku. Oke, Mister tadi bilang bahwasanya untuk me yang berkedudukan sebagai objek, dia letaknya harus di akhir kalimat. Jadi untuk misalkan teman-teman nulis she calls I, itu salah ya. Oke, lanjut. Contoh yang nomor 2. They hit him. Mereka memukul dia, laki-laki. Oke. They di sini bentuknya sebagai subjek, right? Dan him di sini bentuknya sebagai objek. Oke. Jadi tidak boleh they hit he ya, memakai ini tidak boleh karena ini subjek di mana subjek harus di depan, atau dibalik, them hit him. Nggak boleh karena them adalah objek. Maka dari itu they di sini sebagai subjek, maka harus memakai they, tidak boleh them. Oke. Contoh yang terakhir, we love you. Nah, teman-teman udah mulai bisa memahami dan mengira-ngirakan ya, kenapa pakai we, dan yang terakhir kenapa pakai you. Oke, Mister, untuk you yang terakhir, itu termasuk objek atau subjek? Kan sama. Kalau kita bisa melihat langsung seperti ini, otomatis you di sini bisa dipastikan dia adalah objek. Oke. Jadi untuk we di sini harus memakai subjek we ya, tidak boleh us. Karena us di sini memang artinya kami juga, tetapi itu sebagai objek. Oke, seperti itu. Gampang kan, teman-teman?